Kapolres Lamongan AKBP Arif Fazlur Rahman mengungkap pengalaman tak menyenangkan yang pernah ia alami di masa lalu. Ia mengaku sempat diperlakukan acuh oleh seorang oknum anggota kepolisian ketika hendak melaporkan kehilangan sepeda miliknya. Padahal kala itu dia juga seorang perwira. Kisah tersebut dibagikan AKBP Arif melalui akun Instagram pribadinya @arif_fazlur Rahman. Ia menceritakan bahwa dirinya pernah menjadi korban tindak kriminal pencurian sekitar 6 tahun lalu. Usai kejadian motornya dicuri, ia mendatangi kantor polsek setempat untuk membuat laporan. Menariknya saat itu AKBP Arif sengaja tidak memperkenalkan diri sebagai anggota polisi. Setibanya di polsek, ia bertemu dengan petugas piket, namun pelayanan yang diterimanya jauh dari kata memuaskan. Menurut AKBP Arif, petugas tersebut terlihat tidak menunjukkan keseriusan. Ia bahkan dibiarkan berdiri tanpa dipersilahkan duduk. Alih-alih menunjukkan empati, oknum polisi tersebut justru menanyakan nilai sepeda yang hilang. Pertanyaan itu membuat AKBP Arif kecewa sekaligus tersinggung. Emosi AKBP Arif pun memuncak hingga ia meluapkan kemarahannya. Ia mengaku sempat memarahi petugas tersebut dan meminta agar Kapolsek dipanggil. Dalam situasi itu berulah ia mengungkap bahwa dirinya pernah menjabat sebagai Kapolsek. Mendengar hal tersebut, sikap oknum polisi itu langsung berubah drastis. Ia menjadi lebih sopan dan menunjukkan rasa hormat. AKBP Arif menegaskan alasan ini dirinya membagikan pengalaman ini bukan untuk menyudutkan pihak tertentu, melainkan sebagai pengingat agar seluruh anggota kepolisian memiliki empati terhadap masyarakat, khususnya mereka yang sedang tertimpa musibah. Ia menekankan bahwa nilai kerugian tidak boleh menjadi tolok ukur pelayanan. Sekecil apapun kerugian yang dialami warga, aparat wajib memberikan pelayanan terbaik. Pernah jadi korban kejahatan nggak Pak Ridwan? Siap, bisa betul. Belum pernah? Saya pernah. Saya jadi korban kejahatan. Sepeda saya dicorong maling. Yang masang CCTV-nya saya, Babin sering datang ke sana kontrol juga karena saya yang suruh. Kon dilalu kejadian aku sih dari korban. Jika cerita, oke, datang mas saya Pak Kapolsek Pak. Ini saya ceritain supaya jangan seperti itu. Ya, Pak, saya mau laporan Pak ada musibah. Saya kasih tahu saya ada musibah. Ya, ada apa? Saya habis curian Pak, curian apa? Dia mukanya itu masih nggak serius, saya masih berdiri. Disuruh duduk aja belum? Apa ya saya nggak ngomong saya polisi kan. Terus apa juga kali berdiri kan? Nanti proses itu kan? Iya awas gini kan. Disuruh duduk aja. Bilang apa? Sepeda. Tahu nggak? Saya bilang sepeda, saya bilang. Saya mau main tebak-tebakan sekarang sama Pak Ridwan. Pertanyaan selanjutnya apa kira-kira? Salah. Tapi Sepeda motor apa? Dan gimana? Berapa harga sepeda? Mau berapa harganya? Hancur Pak hati saya, Pak. Belum apa-apa. Ini saya bilang tadi empati di situ. Suruh duduk dulu. Itu saya bilang tadi empati. Di sini bilang memanusiakan orang. Ya, saya ngomong gini karena saya pernah jadi masyarakat biasa. Saya polisi, terus lagi jadi masyarakat yang mengalami kemalangan. Kita belum bisa loh, belum tentu bisa menyelesaikan semua masalah orang. Sepakat ya? Saya pun tidak berharap dan tidak yakin sepeda pancal itu ketemu. Bang harganya berapa? Baru saya muntah saya. Woi, kamu sini. Panggil kamu sini. Sepeda pancal. Itu bilangnya sepeda pancal Pak. Butuh sepeda motor. Wong sepeda motornya boleh angel. Apa boleh sepeda pancal? Ya kan? Tapi ditanya pada saat itu, ditanya harganya. Terluka bisa. Ya, memang dalam kategori pencurian itu kan diatur oleh Perma ya. Mana kategori pencurian biasa ya, pencurian ringan, pencurian berat, pencurian dengan kekerasan. Iya, kita semua tahu. Cuma jangan diponis di depan dong. Jadi kalau memang harganya 1 juta atau 500.000, nggak mau dikerjain gitu. Nggak boleh gitu. Ada yang nilainya secara rupiah murah mungkin, tapi barang tersebut barang yang memang sangat penting kan gitu. Kita belum tentu bisa menyelesaikan masalah orang, tapi jangan meremehkan masalah orang. Jangan dianggap enteng karena kita nggak pernah tahu betapa penting masalah itu. Saya lanjutin juga. Emang harganya berapa? Baru saya muntah saya. Woi, kamu sini.
Panggil Kapolsek. Kaget dia. Saya pernah jadi Kapolsek, saya bilang. Nggak ada Kapolsek singkat ketika kamu melayani orang. Panggil, baru dia. Cep. Ini sepeda saya menabung untuk beli ini. Terus kalau harganya cuma 150.000, kamu nggak mau terima laporan saya. Siap. Enggak ya. Ya akhirnya itu yang bikin saya pada saat itu kaget ya. Kok masih ada di Polsek seperti itu pelayanannya kepada masyarakat. Ya mestinya sekarang udah nggak ada. Itu kan 5 tahun, 6 tahun yang lalu. Mestinya sudah banyak perubahan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.